Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat ini, yaitu renungan harian firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita dulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menjadi renungan dari Almanak Gereja kita HKBP, tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat banyak fenomena pada zaman sekarang yang dimana manusia membuat sebuah patung, sebuah kuil, bahkan sebuah gambar untuk melukiskan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bahkan banyak orang yang berbondong-bondong yang berdua di hadapan sebuah patung yang besar. Banyak orang yang berbicara, menaikkan doa, menyanyi dan mengucapkan syukur di atas sebuah patung yang besar, yang dimana patung itu dilambangkan sebagai sosok daripada Tuhan Yesus Kristus, ataupun sosok-sosok yang dipercaya sebagai Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan inilah yang dialami oleh Paulus, yaitu ketika dia sedang berjalan di Athena, dia sangat heran melihat begitu banyaknya kuil-kuil yang ada pada saat itu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-16, dia sangat sedih. Begitu banyaknya kuil-kuil, tempat-tempat pemujaan untuk menyembah-nyembah dewa yang ada di tempat itu. Sehingga ketika dia melihat itu, dia berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada orang-orang Yahudi di Athena, sehingga mereka dapat menyembah patung-patung dan bahkan bersembah di dalam kuil-kuil yang cukup megah di kota itu. Sehingga pada saat itu firman Tuhan berkata, dia mendatangi golongan ahli pikir, yaitu Epikuros dan Stoa, dan bersoal tentang tanya jawab tentang kehidupan kepercayaan mereka yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah kuil-kuil, yang menyembah patung-patung di tengah-tengah kota Athena pada saat itu. Sehingga ketika Paulus pun mengumandangkan bahwasanya dia memberitahukan tentang Yesus yang hidup itu, maka orang-orang ahli pikir itu menganggap bahwa Paulus datang sebagai
seorang yang memberitakan ajaran yang baru, yang memberitakan dewa-dewa yang asing, karena mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu bahwa yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang diberitakan dalam kebangkitannya, yang menyelamatkan dan juga yang memberikan harapan kehidupan di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, dalil bahwasanya mereka tidak tetap bersikukuh tidak mempercayai apa yang telah diajarkan oleh Paulus. Bahkan ketika Paulus mengatakan pada suatu tempat, aku melihat sebuah kuil yang ada di kotamu itu dan melihat barang-barang pujaanmu. Maka aku melihat sebuah tulisan, yaitu di ayat 23 dikatakan, kepada Allah yang tidak dikenal. Maka kepada Allah yang tidak dikenal, itulah Allah yang akan ku perkenalkan, itulah Tuhan yang akan ku beritahukan kepadamu, itulah Allah yang patut engkau sembah, itulah yang akan ku berikan atau yang ku bahkan yang kuberitakan kepadamu. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini Paulus dengan tegas berkata bahwa Allah tidak hidup di dalam buatan tangan manusia, dalam benda-benda, baik itu dalam patung, baik itu dalam berbentuk sebuah tempat atau apapun, karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang tidak diam di dalam tangan buatan manusia. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia menciptakan bumi, dia menciptakan langit serta isinya yang belum ada dan yang menjadi ada. Bahkan dia berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat ataupun benda buatan tangan manusia sebagai tempat kediaman bagi Allah di tengah-tengah dunia, karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang universal, Allah yang maha kuasa, Allah yang melebihi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia sekalipun, karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia dan kehidupan yang ada di tengah-tengah bumi dan langit. Itu saudara-saudara, firman Tuhan melalui Paulus berkata pada saat ini di ayat yang ke-30, kita tidak lagi hidup dalam zaman kebodohan. Kita tidak lagi hidup di dalam zaman kelaliman. Kita tidak lagi hidup dalam zaman orang-orang atau mitos-mitos yang percaya terhadap sesuatu, yang harus menyembah terhadap sesuatu, yang percaya bahwasanya di tempat ini ada sesuatu, atau bahkan alam-alam gaib pun kita tidak percaya, karena Paulus mengatakan sekarang kita sudah dimerdekakan hidup dalam tuntunan roh, maka biarkan roh itu yang mengajarkanmu untuk mengenal siapakah itu Kristus di tengah-tengah dunia. Itu saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini. Apakah Paulus berbuah dalam firman-Nya? Dia berbuah, dia memberitakan Injilnya. Dikatakan di ayat 32, walaupun banyak orang yang tidak mendengarkan tentang kebangkitan akan Kristus dan kebangkitan orang mati, tetapi ada beberapa orang yang percaya, yaitu Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan juga seorang perempuan bersama yang bernama Damaris yang percaya terhadap Injil yang disampaikan oleh Paulus. Untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha ada, tidak diam dalam patung. Itu sebabnya jangan lagi menyembah patung menyerupai apapun di tengah-tengah dunia ini. Baik menyerupai rupa daripada Tuhan Yesus, baik itu menyerupai gambar daripada Tuhan Yesus. Tidak ada patung yang patut kita sembah, karena Allah tidak berada di dalam benda buatan tangan manusia, tapi Allah itu ada dalam hatimu, ada dalam imanmu, ada dalam hidupmu. Engkau akan merasakan kehadirannya ketika engkau mendekatkan diri dengan berdoa, bersyukur, bernyanyi, dan semakin erat berhubunganmu dengan Tuhan Allah. Semoga Tuhan memberkati aktivitas kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dan lindungi kami senantiasa dalam melakoni dan menjalankan kehidupan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat kami ingat, kami lakukan agar kami semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga firman-Mu dapat kami saksikan dan dapat kami beritakan kepada seluruh orang yang belum mempercayai Engkau.
Kami awali kegiatan dan aktivitas kami hari ini dengan rasa syukur dan memohon perlindungan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu suatu lupa kita lau men-subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata maun laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng akaulaw ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.